Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Akademi Extra. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk guys ke videonya. Beberapa saat setelah perkataan dari Rod Taylor sebelumnya, tepatnya setelah dia mengungkapkan kepada Ayla bahwa dia berencana menculik Ayla. Dia mengatakan kepada Ayla, semua bertujuan agar Taylor bisa menjadi lebih kuat. Dia harus didesak agar bisa menembus batasannya. Dan karena itulah, apakah kau mau aku menculikmu? Ucapnya kepada Ayla. Astaga, baru kali ini ada orang yang mau nyulik sampai izin dulu. Ed mengatakan kepada Ayla, aku merasa bahwa dia pasti akan sangat marah, sehingga dia mau mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawanku. Penculikan itu adalah cara klasik, namun efektif untuk membuat lawan merasa emosional. Ayla yang mendengar kata-kata itu mengatakan, memang Taylor selalu berkembang kuat setiap kali dia menghadapi cobaan. Tapi, mengapa kamu begitu peduli sama perkembangan Taylor? Ucapnya kepada Ed yang bikin Ed mengatakan, aku harus bilang alasannya, itu karena dia dan aku adalah sesuatu yang sama. Yang membuat Ayla saat itu merasa bingung tentang apa maksud perkataan dari senior Ed. Mengapa dia tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Ayla? Ed mengatakan, kehidupanku juga tidak selalu berjalan mulus. Karena itulah, sekedar berpaling pun sangat sulit bagiku. Yang membuat Ayla yang mendengar perkataan itu mengatakan, aku sebenarnya nggak mengerti tentang apa yang kau inginkan. Kau pada awalnya membuat kegaduhan, kemudian kau juga mensupportnya. Kau bahkan sempat membantunya. Apakah kau ingin menolong Taylor, lalu memutuskan kedekatan begitu saja? Sekalipun reputasi yang menjadi taruhannya, apakah itu tidak masalah? Ed yang mendengar ucapan seperti itu pun bingung mau ngejelasinnya, dan bilang di dalam hati, kalau saja aku menceritakan yang sebenarnya itu nggak mungkin, tapi alasanku memang terlihat setengah-setengah. Aku juga nggak bisa bilang soal Sense Dragon dan Sword Form miliknya. Ed mengatakan, maaf Ayla, hanya itu saja yang bisa aku katakan kepada dirimu. Lagi pula, aku lebih senior daripada kalian. Ayla menundukkan kepalanya dan mengatakan, kalau begitu, aku minta maaf ya. Ucapnya kepada Ed yang bikin Ed ngerasa kecewa. Kayaknya dia gagal ngebujuk Ayla. Tapi Ayla malah mengatakan, aku minta maaf karena terlalu cepat menilaimu. Maaf sudah salah paham kepadamu senior Ed. Kalau diingat-ingat lagi, meskipun waktu itu aku tidak mempercayaimu, pada akhirnya Taylor menyelamatkanku juga seperti yang kau bilang. Kudengar, kau bahkan sampai memberikan Taylor arah sewaktu di saluran pembuangan itu. Kali ini aku akan percaya padamu. Lagi pula, sebenarnya meskipun aku malu mengakuinya, aku memang ahli jika diculik oleh orang lain sih, ucapnya dengan wajah percaya diri. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seseorang yang datang ke tempat ini mengatakan, permisi, saya sekretaris pribadi dari kepala perusahaan sementara Loretel, dari perusahaan dagang LT. Nama saya adalah Liena. Tuan Rod Taylor, aku ingin memberikan proposal. Maaf atas kedatangan saya yang tidak sopan ini. Perusahaan dagang LT punya proposal pribadi untuk Anda. Yang bikin Ed yang mendengar perkataan seperti itu merasa bingung. Mungkinkah ini berkaitan sama situasi yang terjadi pada Loretel? 3 hari yang lalu, kita diperlihatkan Loretel yang merasa bingung sama suasana yang terjadi. Mengapa tiba-tiba tingkah senior Ed sama senior Janika seolah sedang punya perasaan satu sama lain. Mereka bahkan seperti seorang pasangan suami istri baru yang baru aja bersama. Mereka sama-sama menjaga diri sampai situasinya terasa sangat kaku bagi Loretel. Loretel yang nggak terima sama semua itu pun langsung jumpain Belmaya dan nanya sama Belmaya, kenapa kau tidak menceritakannya padaku? Bel, apa yang sedang kau tutupi? Mengapa kau tidak menatap mataku ketika aku bertanya? Belmaya yang sebenarnya nggak mau nyeritain pun pada akhirnya nyeritain sama Loretel bahwa Janika dan Ed telah melakukan first kiss. Tapi Loretel saat itu malah tersenyum, yang bikin Belmaya merasa bingung. Ada apa dengan Nona Loretel? Mengapa dia tetap tenang? Ternyata dia diam mematungnya. Apakah Anda terkejut Nona Loretel? Ucap Belmaya dengan wajah penasaran.
Tapi Loretel ternyata biasa aja dan bilang, "Tidak, lagi pula aku yang duluan melakukan first kiss kepada senior Ed," yang bikin Belmaya terkejut karena dia nggak pernah tahu hal ini. Tapi saat itu Loretel mengatakan, "Maaf karena aku keceplosan, tapi tolong rahasiakan ini ya Belmaya. Tapi mungkin jauh lebih baik jika kau menceritakannya kepada senior Jenika bahwa aku adalah orang yang pertama." Ucapnya sambil merasa pede banget. Dan Loretel juga mengatakan, "Tapi jika kau tidak mengatakannya itu jauh lebih bagus karena aku juga bisa malu." Padahal sebenarnya dia pengen banget kalau Belmaya bilang sama Jenika tentang situasi yang terjadi biar dia merasa menang dari Jenika. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Loretel meminta Bel untuk membawakan anggur tepat di kamar pribadinya karena dia ingin beristirahat sejenak. Dan sempat menceritakan sebuah kunci ruangan yang sampai saat ini masih belum dia dapatkan, padahal itu berasal dari organisasinya. Tapi mereka mengatakan bahwa sentuhan terakhirnya akan segera selesai dan meminta Bel untuk mengambil kunci itu. Bel yang mendengar kata-kata itu pun mematuhinya dan mengatakan, "Ngomong-ngomong, aku udah menerima daftar harga terbaru untuk bahan makanan yang dikirim ke perusahaan, tepatnya ke Opelis Hall. Kenaikan harganya sangat signifikan. Aku bahkan sampai terkejut memeriksanya pagi-pagi ini. Apa Anda bisa mempertahankan volume distribusinya selagi kami menyiapkan respon? Penurunan kualitas makanan di bawah kebijakan manajemen Opelis Hall adalah hal yang tidak bisa ditoleransi juga." Saat itu, kita diperlihatkan Loretel yang mengatakan, "Dun seharusnya sudah menangani masalah itu selagi aku pergi. Nanti akan aku periksa," tanpa merasa curiga sama sekali. Kita kemudian diperlihatkan Loretel yang saat itu mulai membasuh tubuhnya dan beristirahat sejenak dan mengatakan, kalau mau cari penghasilan dari kerja dan istirahat adalah dua hal yang tidak terhindarkan kan. Selama liburan ini juga, keadaan di All Deck memang selalu seperti ini. Kalau aku tidak secara berkala menyingkirkan orang-orang yang berbuat buruk di belakangku, aku tidak akan tahu kapan aku akan ditusuk dari belakang. Seiring dengan tumbuhnya kekuasaan, jumlah orang yang mendambakan posisi kekuasaan juga akan bertambah. Hal-hal seperti manipulasi buku besar atau penggelapan dana juga akan dilakukan. Para rubah tua di kantor pusat perdagangan berusaha menuduhku sebagai sisa-sisa korupsi yang ditinggalkan kepentingan pribadi generasi tua, tepatnya si LT Keclan itu. Jadi sepertinya aku harus lebih berhati-hati lagi. Bel kemudian mengatakan, "Sepertinya Anda lagi mengalami masa-masa yang sangat sulit, Nona Loretel, selama musim kepulangan Anda kali ini. Tapi semoga Anda bisa beristirahat." Loretel yang mendengar kata-kata itu mengatakan, "Tentu saja, aku juga nggak berniat untuk tumbang begitu saja. Kalau aku kehilangan uang dan kekuasaanku, apalagi yang akan tersisa dari diriku? Aku dan segala hal di sekitarku cuma akan menjadi sesuatu yang kosong, bukan?" Ucapnya kepada Bel yang bikin Bel mengatakan, "Tidak seperti itu, kau kan masih memiliki Master Ed." Loretel mendengar perkataan seperti itu dari Belmaya pun langsung terdiam karena perkataan Belmaya memang ada benarnya. Dia langsung minta Bel untuk pulang karena ini udah lewat dari jam kerjanya. Bel pun mutusin untuk kembali. Di dalam hatinya Belmaya mengatakan, itulah kehidupan, membangun dinding dan membuat batasan pada siapapun yang dia temui. Aku hanya berharap gadis ini bisa melepaskan semua pikirannya meski hanya untuk sesaat. Namun dia sama sekali tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Daripada memikirkan semua hal-hal sulit itu, aku bahkan lebih berharap tentang apa yang ingin dia lakukannya kepada lelaki itu atau membuat rencana untuk keesokan harinya supaya dia tidak lebih merasa tertekan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Bel pun langsung pergi dari tempat itu dan mengatakan, "Semoga malam Anda menyenangkan." Sedangkan kita diperhatikan Loretel yang saat itu merasa senang banget sama perkataan dari Belmaya sebelumnya. Scene kemudian berpindah ke cabang Sylvania, tepatnya di perusahaan dagang LT. Kita diperlihatkan Loretel yang saat ini ada di kantornya dan mengatakan, "Kalian sudah merubah lilin aromanya ya? Kerja bagus Liana, aromanya juga sangat enak. Sekarang ayo kita mulai pekerjaan." Dun saat itu mengatakan bahwa hari ini dia akan membereskan semua pekerjaan yang selama ini menumpuk ketika dia berada di All Deck. Loretel saat itu mengatakan kepada Dun untuk membawakan daftar harga bahan makanan. Dun yang mendengar kata-kata itu mengatakan, "Daftar harga terbaru akan dijadwalkan untuk diajukan persetujuan hari ini. Saya akan segera mengantarkan laporannya." Tapi dia mengingat perkataan dari Belmaya yang mengatakan sebelumnya
bahwa dia telah menerima daftar harga terbaru untuk bahan makanan yang dikirim perusahaan tepat ke Opelis Hall. Kenaikan harganya itu terlalu tinggi yang membuat dirinya bahkan sampai terkejut. Loretel langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini dan mengatakan, "Dun, aku minta bawakan aku daftar harga terbarunya," ucapnya dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Loretel dengan terang-terangan membongkar pengkhianatan dari Dun. Dun yang panik itu langsung kejatuhan semua dokumen. Tapi bukannya merasa takut, dia malah memasang raut wajah aslinya dan mengatakan, "Aku tidak mau." Setelah terpastikan bahwa Dun memang pengkhianat di sini, Loretel langsung memadatkan kekuatan magisnya, mencoba untuk melenyapkan Dun saat ini juga. Namun Loretel tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu bahwa tidak bisa mengumpulkan mananya dengan sangat baik. Mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Dia langsung menatap ke arah Liena dan mengatakan, "Oh, jadi lilin aroma ini adalah Night Butterfly Flower ya? Ini adalah barang mewah yang harganya 15 koin emas per itemnya. Itu bukan keputusan yang rasional, Liena," ucapnya kepada Liena. Ternyata Liena juga merupakan pengkhianat di sini. Liena mengatakan, "Kita akan melihatnya nanti." Pada akhirnya Loretel pun berhasil ditangkap oleh mereka berdua. Dan Dun mengatakan, "Sepertinya kau sudah kehilangan ketajamanmu ya. Kau terlalu mudah percaya padaku." Loretel yang tidak bisa berbuat apa-apa itu mengatakan, "Percaya? Aku percaya padamu. Kau tahu, aku tidak pernah percaya pada siapapun. Apa bedanya dengan dirimu? Aku sudah menutup mata saat kau menggelapkan beberapa koin emas dari buku besar untuk membeli minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Tapi kau masih saja menganggapku sebagai orang bodoh ya, Dun." Keributan di dalam gedung kemungkinan karena orang-orang masih mencari bukti penggelapanmu. Tapi sayangnya bukti itu tidak ada di sini, bukan? Dun mengatakan, "Ya, aku memang memerintahkan mereka untuk menelusuri tentang apa yang terjadi di perusahaan. Tapi aku tidak begitu berharap bisa menemukan bukti itu. Lagi pula sejak awal bukti itu tidak perlu dicari juga, bukan?" Dan Loretel mengatakan, "Sepertinya ini sudah kau rencanakan sejak lama ya. Tapi apa hanya Liena dan beberapa pegawai perusahaan saja yang kau punya?" Saat itu Dun tertawa mengatakan, "Percuma saja, aku tak akan memberikanmu petunjuk apapun. Itulah sebabnya aku mengurungmu di sini. Kau juga tidak ingin menyebabkan lebih banyak kerugian, bukan? Jadi sebaiknya duduk dan pensiun saja." Loretel yang mendengar perkataan seperti itu mengatakan, "Berpura-pura menjadi seorang pria, padahal kau hanyalah pengecut." Dun yang ngerasa nggak senang itu langsung melancarkan serangan ke arah Loretel dan mengatakan, "Mendengar itu langsung dari mulut kepala perusahaan, sementara rasanya aneh juga. Kau memang tidak pernah kehilangan ketenangan dirimu ya, karena memang seperti itulah dirimu." Loretel yang ngedengar kata-kata itu mengatakan, "Kenapa aku harus kehilangan ketenanganku? Lagi pula situasi saat ini membuatku malah jauh semakin tenang. Pedagang pada dasarnya adalah kelompok orang sinting. Mereka tidak akan pernah melakukan segala sesuatu persis seperti yang diinginkan oleh lawannya, bukan?" Dun mengatakan, "Aku tahu itu. Lagi pula kau adalah si Golden Doctor. Tidak pernah kehilangan akal sehatnya bahkan di situasi ekstrim seperti ini. Memang seperti itulah Loretel." Dun mengatakan, "Kau bahkan sampai bilang tidak percaya pada siapa-siapa. Tapi aku jadi penasaran apakah memang begitu kalau orang ini juga memutuskan untuk bergabung dengan pihak kami," ucapnya sambil memberikan dukungan di mana saat itu Ed juga berada di pihak mereka. Loretel yang melihat itu pun tertawa dan mengatakan, "Ini adalah kontrak perjanjian penyelesaian. Kelihatannya memang cukup masuk akal, tapi ini pasti adalah sebuah kepalsuan. Proposal dengan penuh tuntutan itu tidak masuk akal. Apakah kau kira senior Ed bahkan menandatangani hal seperti ini?" Tapi Dun malah membenarkannya dan mengatakan, "Lagi pula dia memang ada di sini juga." Raut wajah Loretel saat itu dikejutkan oleh sesuatu tentang apa yang dia tidak bisa mengerti di sini, di mana Ed Roteler memasuki ruangan itu. Ed saat itu memandang ke arah Loretel yang terlihat terluka. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ed Roteler lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, dia kan bukan villain. Mungkin dia berniat untuk menyelamatkan Loretel. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.